Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Gimana kabarnya setelah 3 hari kita libur? Saya juga tidak melihat ke sini karena saya disibukkan dengan hal lain. Ya, mudah-mudahan liburan kemarin membawa kebahagiaan yang luar biasa. Kalau saya yakin sih ya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari masa libur, masa rehat, masa dimana kita tidak melakukan hal yang sama dengan hari-hari biasanya. Biasanya kita banyak belajar ketika kita bertemu dengan banyak orang gitu ya. Terus belajar dari kisah hidup mereka. Kalau kita mau terbuka ya, jadi kita nggak cuma cerita tentang kehidupan kita, masalah kita, tetapi kita juga mendengarkan cerita dari orang lain dan mengenali apa ceritanya di sana. Dan kalau kita lihat ini bulan yang pada tanggal 6 Mei ini ada di Cancer, berarti kan mulai dari tanggal 2 ada di sudah mulai masuk ke Gemini, tanggal 3 ada di Gemini, 4 di Gemini, 5 di Gemini dan mulai masuk ke Cancer baru tanggal 6 ini ada di Cancer. Jadi kan energinya selama beberapa hari ini adalah antara Taurus, lebih banyak di Gemini dan mulai masuk ke Cancer. Jadi ketika bulan ada di Gemini itu sebagaimana kemarin lebaran hari pertama, kedua, dan ketiga itu kita mungkin banyak berinteraksi dengan orang lain, entah secara langsung ataupun tidak. Nah, kemarin itu udah mulai kita masuk ke dalam sangkar kita, ya, kembali ke dalam diri kita sendiri, mencoba untuk memahami. Ini tanggal 5 ya. Dan bertemu dengan Lilith. Jadi pada saat kemarin, saya cerita tentang kemarin ketika bulan conjunction dengan Lilith dan square dengan Venus, itu somehow kita seperti tidak bisa tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan, dengan cinta kasih, dengan bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki itu kemarin. Nah, pada hari ini ketika bulan sudah berada di 14 derajat 44 menit waktu jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, dan bulan membuat trine dengan Mars serta sextile dengan matahari yang baru saja melewati Uranus. Kita lihat ini tanggal 6. Tanggal 5 matahari masih sebelum melewati Uranus, tetapi derajatnya udah hampir sama. Tanggal 6 dia sudah melewati Uranus. Jadi ini ada peristiwa yang besar, dan pada saat yang bersamaan juga bulan membuat square dengan Chiron. Jadi sebenarnya cerita hari ini relatif kompleks ya, karena transitnya juga sibuk gitu ya, tanda petik langit itu juga sibuk, dan ada transit yang besar yaitu matahari yang melewati Uranus gitu ya. Jadi kita kayak nggak bisa kembali tidak tahu ya. Jadi ada hal ketika kita setelah mengetahui sesuatu, kita nggak bisa di undo lah, nggak bisa dibikin unknown lagi. Yang tadinya udah known itu nggak bisa dikembalikan ke unknown. Itu udah apa boleh buat gitu ya, apalagi kemarin analisis kita membawa kita ke situ. Nah, bulan yang trine dengan Mars itu sebenarnya membawa hal yang positif, apalagi Mars ada di Pisces dan bulan ada di Cancer. Jadi kita melihat ini tokoh laki-laki, tokoh maskulin laki-laki itu bisa benar-benar jenis kelamin laki-laki, suami, ayah, kakek, anak laki-laki, atau dia adalah tokoh yang memimpin. Jadi kadang-kadang nenek kita adalah orang yang paling disegani, dia yang mengambil peran sebagai tukang maksa, tanda petik, yang in a positive way ya. Saya cuma melihat dinamika di keluarga sering begitu ya. Ketika seseorang, biasanya tokoh nenek, itu punya keinginan yang orang lain nggak bisa bilang enggak gitu ya.
Dan ini adalah hal yang positif, apalagi ini trine dengan matahari dan Uranus. Jadi kalau saya melihat ini ceritanya seperti kita pikir nenek kita ya, ini saya ambil contoh, benar-benar contoh. Misalnya nenek kita biasanya adalah orang yang paling kita segani. Kita semua takut jangan sampai nenek tahu tentang satu hal gitu yang kita yakini dia akan bereaksi sangat keras, tapi ternyata tidak. Jadi kita kaget begitu tahu bahwa ternyata nenek kita nggak seperti itu. Sesuatu hal yang tidak terduga sama sekali kita alami hari ini. Jadi hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dan ini kan hari Jumat tanggal 6 ya, kita kembali ke tanggal 5 itu. Kemarinnya itu bulan membuat trine dengan Juno. Dan sebelumnya ketika bulan conjunction dengan Ceres ya, sebelum ketemu Lilith, conjunction dengan Ceres, dia membuat trine dengan Saturnus dan Vesta. Jadi kalau saya bisa cerita kemarinnya lagi, itu adalah ketika semua orang berusaha untuk memahami, jadi tanggal 4-nya ya, berusaha untuk memahami si nenek tersebut ya. Jadi ini saya ambil contoh, jadi tokohnya bisa siapa aja. Saya ambil tokoh yang berkuasa ini adalah nenek. Karena apa? Karena ini sepertinya atau kakek atau ayah. Tapi kalau saya mengambil contohnya yang lebih feminin, itu biasanya sangat-sangat dihormati. Jadi ya kayak kita pulang kampung mau ketemu siapa sih? Mau ketemu orang tua kan. Nah, di situ terlihatnya di sini. Kemudian dan kita benar-benar sepenuh hati ingin bertemu dengan nenek. Jadi walaupun ceritanya begitu nyambung ya dengan kondisi lebaran, tetapi sungguh yang ada di langit itu juga ceritanya sama gitu ya. Jadi somehow seperti itu. Tanggal 7 belum. Oke, kita masuk ke 3 kartu di sini. Lenormand. Iya, jadi apa yang kita baru ketahui sekarang dan kita kan sudah mengambil keputusan. Jadi kita berada dalam situasi lebaran atau situasi di mana kita kecukupan, minimal kita punya waktu cukup untuk diri sendiri ya. Gambar ikannya itu saya melihatnya seperti itu, tidak harus yang kebetulan lebaran, benar-benar merayakan lebaran. Jadi siapa aja kayak punya waktu lebih, punya teman yang bisa berbagi lebih, jadi sesuatu yang kita hargai itu. Nah, kita juga pada hari ini kita bisa melihat bahwa setelah kita paham banyak hal dari interaksi kita ya, yang banyak, yang sibuk kemarin ketika bulan ada di Gemini, kita melihat bahwa kita tuh punya otoritas, punya kewenangan terhadap diri sendiri, karena kita melihat bahwa semua orang itu memiliki kewenangan atas diri mereka sendiri. Jadi yang tadinya kita pikir adalah kita tergantung ini, kita tergantung itu, kita segala macam itu, kita tidak bisa sebagai diri sendiri. Sekarang setelah melihat kondisi orang lain, kayak kita refleksi gitu, justru kita semakin merasa, oh ternyata semua itu adalah keputusan kita sendiri, keputusan dia sendiri, kita sendiri tentang kehidupan kita. Dan keputusan kita itu akan ada konsekuensinya apapun itu. Kalau kita mengambil keputusan yang bijaksana, konsekuensinya adalah kita mengambil keuntungan walaupun sukar. Kalau kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana didasari atas ketakutan, maka konsekuensinya adalah ada perasaan yang terpecut juga. Jadi sama aja. Jadi bisa fear atau ketakutan atau worry itu datang di awal ketika kita berusaha untuk berani, atau kita tidak berani tetapi kita menanggung akibat yang buruk akibat ketidakberanian kita. Kira-kira seperti itu penggambarannya yang saya lihat. Jadi ini adalah proses ketika kita merenung, karena bulan juga ada di Cancer ya. Cancer itu energinya adalah ketika kita melo sebenarnya mood kita ketari, jadi emosinya sangat tinggi. Dan yang membuat kita melo adalah bagaimana kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan Cancer energinya itu butuh untuk menang.
menjadi diri sendiri, untuk dikatakan benar. Jadi di situ yang dan tidak semua orang bisa mengatakan bahwa kita benar, karena mereka pikir mereka juga benar, dan mereka juga sama-sama punya energi Cancer. Dan oleh sebab itu kita kadang-kadang merasa moodnya langsung jatuh kalau memang kita biarkan. Jadi nggak semua akan begitu. Dan ini juga kan tadi bulan square dengan Chiron. Jadi kayak kita udah tahu ngapain sih kita banding-bandingin diri sendiri, tapi kayak sukar banget untuk tidak membandingkan. Oke, saya baru lihat di sini satu kartu yang jumping, Smoky Quartz Celestial ini, a stone of karmic healing, ya. Opens into different dimensions and brings powerful transmutation. Jadi ini adalah situasi di mana ini udah turun-temurun, udah kebiasaan tuh harusnya begini. Tapi kayak kita nggak bisa, dan kita kayak diberi keberanian untuk melakukan healing dari sesuatu yang sifatnya karmik, yang turun-temurun, yang kita melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Karena kita berusaha memahami situasi dan kita seperti punya power untuk menentukan apakah kita mau mengikuti sesuai kebiasaan atau tidak. Di sini ada divine masculine tadi yang saya cerita, nenek, dan nggak harus nenek. Tadi saya ambil maskulinnya itu bisa perempuan, tetapi di sini digambarkan divine masculine digambarkan sebagai laki-laki. Jadi ada tokoh di mana menjadi sangat sentral dari kemarin, dari 2 hari yang lalu. Nah, kalau di sini 3 kartunya adalah Darkest Fears. Ini ya rasa takut yang saya cerita tadi. Takut karena kita berani mendobrak, itu kan berat. Atau kita nggak berani mendobrak dan kita menerima konsekuensi yang berat. Sama-sama fear, sama-sama worry, sama-sama membuat kita mukanya agak gelap-gelap gimana seperti ini, ya. Ambil hanya jika resonate. Blossom. Kalau blossoms ini matters of the heart, jadi apapun yang kita pikirkan tadi yang membuat konflik di dalam kita, yang membuat dilema di kita, itu sebenarnya seperti bunga. In the bud stage, the relationship is in a state of potential. It requires a loving care and attention to help it grow, develop, and bloom. Jadi yang namanya hubungan, katakanlah, kita jadian sekarang, ini yang paling gampang contohnya. Itu kan hanya potensi. Potensi apakah kita bisa setelah jadian ini akan punya hubungan yang baik atau enggak. Betapa banyaknya contoh cerita relationship ya, yang udah jadian, kita pikir jadian tuh udah ultimate banget, udah terakhir. Enggak, itu justru baru awal. Jadi jadian itu cuma potensi untuk apakah kita mampu membangun hubungan yang saling mencintai, loving care, dan saling memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Itu kayak kita pahami ya hari ini blossom. Kita sendiri yang nentuin. Jadi kalau yang namanya hubungan itu potensi. Kejadian yang lalu tuh ya udah gitu ya. Tapi ke depannya kita mau bawa kemana? Itu tergantung kita. Ya, jadi ini sebenarnya penggambaran dari tergantung kita. Berani atau tidak. Kalau nggak berani ya kita juga harus berani ngambil konsekuensinya. Dan kalau kita lihat di sini near future-nya success and growth, saya lihat kita mudah-mudahan punya keberanian yang cukup besar untuk berdiri di atas apa yang menjadi harapan kita. Kita mengaktualisasikan apa yang menjadi harapan kita. Oke, kita ambil kartu tarotnya untuk rangkuman hari ini. Ya, jadi kalau saya lihat ini kan outcome ya, death ini kan yang matahari ngelewatin Uranus dan sextile hari ini dengan bulan, jadi ada yang diaktifasi. Oke, kalau kita lihat dari depan ya, wounded, experience, guarded, perseverance, inner reserves. Jadi ini menggambarkan bahwa ada peristiwa yang membuat diri kita dilema, konflik, dan itu sudah kita alami sehingga kita jauh lebih berhati-hati. Dan saya melihat ini energi Cancernya juga kerasa banget. Masalahnya adalah refusing to change tadi ya, seperti yang muncul di sini adalah
bahwa kita tuh punya kesempatan untuk keluar transmutational magic. Kita bisa keluar dari kebiasaan, tetapi kita nggak mau karena kita takut dengan nenek kita takut dengan tokoh-tokoh yang ada sebelumnya yang sudah memberikan aturan. Nah, di sini advice-nya adalah financial flow, charity, assistance, giving back, generosity. Jadi kalau di sini sepertinya memang kita memberikan bagian dari kita, juga selain kita mengambil apa yang menjadi hak kita. Dan kalaupun kita memberikan sesuatu, artinya kita berbaik hati di sini, tidak memaksakan. Itu adalah karena memang kita diminta untuk tidak bersikap agresif. Dan kita udah tahu bahwa kalau kita dalam posisi udah bisa menentukan, saya akan berubah dari hal yang biasanya itu tidak ada satu orang pun berani, maka kita dalam posisi di atas angin. Itu udah innate-nya begitu. Karena kalau kita masih takut banget, itu nggak ada kesempatan untuk membuat perubahan. Kita dalam posisi yang memberi, kita dalam posisi yang jauh lebih kuat, kita dalam posisi di mana tanda petik tadi nenek atau tokoh yang biasanya menekan kita, sekarang sudah berada minimal setara dengan kita. Kita udah dewasa dan mengatakan, nenek begitu aja. Ya enggak lah, zaman gini lagi nenek nggak bisa gitu terus dong gitu. Jadi kita pakai bahasa yang cantik untuk mengatakan kita perlu perubahan pada saat ini, dan memang perubahan yang mengikuti dari situasi tersebut. Jadi kalau membaca bacaan hari ini itu kita seperti sekarang berada di dalam situasi di mana kita melihat bahwa yang tadinya kita pikir nggak mungkin berubah, ternyata sudah berubah, diakui atau tidak, disadari atau tidak, dan kita berada di tengah-tengah perubahan itu. Dan kemudian karena kita menyadari bahwa perubahan itu, saya belum lihat ya, perubahan itu tidak mungkin untuk kita ingkari dan kita butuh untuk membuat perubahan, kita menjadi percaya diri atas perubahan tersebut. Itu yang saya rasakan. When people are nice to you, be kind. When people are not nice to you, be kind. Jadi ini sama dengan saran di sini, just be kind. Oke? Jadi kembali kalau saya bisa rangkum hari ini adalah saat kita merenungkan, dan barangkali kita sudah mengambil satu keputusan. Dan keputusan ini kita bisa begitu yakin karena setelah beberapa hari bertemu dengan orang membawa kita pada wacana, insight tentang kehidupan, tentang keputusan yang tadinya kita masih ragu, kemudian menjadi lebih yakin karena toh suka atau tidak suka, semua orang juga mengalami hal yang sama. Kalau kita merasa tadinya cuma diri kita yang punya dilema, enggak, semua orang juga punya, dan akan sangat baik kalau kita memiliki kebingungan dan masalah tersebut, kesalahan masa lalu, kita ambil kepemilikan menjadi milik kita untuk pembelajaran ke depan. Dan oleh sebab itu saya menjadi jauh lebih berani mengambil keputusan, karena apapun yang saya ambil keputusannya itu hanya saya dan hanya saya sendiri yang mengalami atau yang menerima konsekuensinya. Dan kalau misalnya orang lain terkena konsekuensi dari apa yang kita ambil keputusannya, kita mampu melihat mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang menjadi tanggung jawab dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.